Halo, perkenalkan nama saya Aris Setiawan dari Universitas Brawijaya, Fakultas Ilmu Administrasi, Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi. Sebelum kita memasuki video ini, alangkah baiknya saya mulai dahulu dengan pendahuluan. Kali ini kita akan membahas tentang manajemen record yang berhubungan dengan profesi dan kompetensi. Perlu kita ketahui, record adalah informasi yang dicatat tanpa memperhatikan media atau karakteristiknya, yang diciptakan atau diterima dan digunakan dalam kegiatan operasional suatu organisasi. Pengelolaan record atau manajemen record memerlukan sistem yang dapat menjamin arsip dapat disediakan dan disajikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan aman untuk mendukung kelancaran proses manajemen dan administrasi. Hal ini nantinya diharapkan dapat menjadi sarana yang menjamin terselamatkannya dan lestarinya arsip untuk kepentingan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memori individu dan lembaga sebagai bagian dari memori kolektif bangsa. Dalam pengelolaan arsip diperlukan sumber daya manusia, kearsipan atau arsiparis yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang tepat. Universal Declaration on Archive menyatakan peran arsiparis sebagai tenaga profesional yang terlatih dengan pendidikan awal dan berkelanjutan dalam melayani masyarakat pengguna dengan mendukung proses penciptaan, pemilihan, pemeliharaan arsip, dan membuatnya tersedia untuk dimanfaatkan. Selain itu, manajemen arsip merupakan tanggung jawab bersama antar seluruh anggota masyarakat, administrator, dan pembuat keputusan, pemilik atau pihak yang menyimpan arsip publik atau pribadi, dan juga tanggung jawab arsiparis, serta spesialis pengelola informasi lainnya. Arsip harus dikelola oleh SDM yang mampu menjalankan fungsi-fungsi dan layanan organisasi, baik fungsi administrasi, edukasi, penelitian, preservasi, maupun fungsi-fungsi pembinaan. SDM dipandang sebagai kekuatan terbesar dan aset intelektual yang harus dikembangkan sehingga potensinya dapat menjadi keunggulan kompetitif bagi organisasi. Pengembangan SDM secara berkelanjutan mutlak diperlukan untuk meningkatkan pengelolaan arsip dan pengembangan lembaga kearsipan. Dalam buku Keeping Archive oleh Judith Ellis, Ackland Glenda, tahun 1993, Ackland menyebutkan bahwa manajer record adalah orang-orang yang terdidik secara profesional, terlatih, dan berpengalaman, serta bertanggung jawab dalam menjalankan layanan manajemen arsip dinamis secara efektif dan efisien guna memenuhi kebutuhan organisasi. Sebagaimana diketahui, di dunia internasional tenaga profesional pengelola arsip terdiri dari dua profesi yang berbeda, yakni record manager sebagai pengelola arsip dinamis dan arsiparis yang ahli dalam mengelola arsip statis. Sedangkan mengenai arsiparis, Ackland menyatakan bahwa arsiparis adalah seseorang yang terdidik secara profesional, terlatih, dan berpengalaman, serta bertanggung jawab dalam pengelolaan atau administrasi arsip statis dengan melakukan kegiatan penilaian dan mengidentifikasi arsip yang memiliki nilai berkelanjutan, mendokumentasikan dan melestarikan arsip sesuai dengan konteksnya, dengan mengupayakan dan memfasilitasi penggunanya secara berkesinambungan. Di tingkat nasional, secara formal, keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara membatasi arsiparis pada jabatan pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan kearsipan. Kegiatan kearsipan yang dilakukan oleh arsiparis sangatlah banyak, mulai dari penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, penyusutan, preservasi, pelestarian, dan lain-lain. Dengan konsep ini, maka seseorang arsiparis profesional merupakan orang yang mampu menjalankan kegiatan kearsipan, menyangkut arsip dinamis maupun arsip statis.
Society of American Archivists Guidelines for College and University Archive secara khusus misalnya menjelaskan mengenai tenaga profesional kearsipan di lembaga kearsipan perguruan tinggi dengan menguraikan standar profesional berikut untuk merefleksikan deskripsi posisi, persyaratan pendidikan, dan kepercayaan ilmiah mengenai kriteria SDM yang diperlukan, yakni 1. Tenaga profesional yang merupakan tenaga arsiparis profesional dengan surat mandat seperti sertifikat keahlian. Arsiparis direktur harus merupakan tenaga tetap yang memiliki keterampilan manajemen yang kuat, dapat berinteraksi secara efektif dengan bagian administrasi, fakultas, mahasiswa, alumni, dan masyarakat umum. Ia harus berada dalam struktur administrasi yang memberikan kewenangan untuk melaksanakan misi program. Staf profesional lain mencakup arsiparis, profesional di bidang terkait seperti preservasi, ilmu perpustakaan, manajemen arsip dinamis, atau disiplin akademis lainnya. Lalu, yang kedua ada staf pendukung, yakni tenaga semi profesional atau non-akademis yang bertugas memberikan layanan referensi, layanan teknis, dan administratif yang diharapkan juga memiliki keterampilan teknologi dan organisasi. Richard Cox menyebutkan bahwa arsiparis profesional mengkombinasikan bakat-bakat dan kemampuan spesialis informasi, pustakawan editor, manajer record, konservator, peneliti, dan sejarawan. Di Indonesia saat ini, bahkan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pengelolaan arsip di daerahnya masing-masing, sesuai peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000. Sebagian besar lembaga kearsipan daerah ini difungsikan secara integral dengan perangkat lain terutama perpustakaan. Di satu sisi, disinilah terjadinya sinergi yang menguntungkan, khususnya antara arsiparis dan pustakawan, sehingga kedua profesi ini dapat melakukan inovasi dan aktualisasi program yang dinilai mendesak. Meskipun di sisi lain, masih banyak ditemukan keluhan di lapangan akibat kurang keberpihakan pemerintah dalam masalah alokasi anggaran untuk dua bidang pengelolaan informasi yang sangat penting tersebut. Kebijakan ini perlu juga ditinjau ulang agar kewenangan pembinaan, pengawasan, dan konservasi kearsipan menjadi lebih tepat sasaran. Di samping pentingnya perubahan sikap pelaku birokrasi dalam mencapai tujuan kearsipan nasional. Sebagai halnya profesi yang lain, maka arsiparis sendiri yang paling dapat mengetahui dan menilai apakah ia memiliki kemampuan dan sikap profesi yang memadai. Profesi itu sendiri yang paling tepat untuk mengatur dan mengembangkan kemampuan profesi, anggotanya maupun profesinya secara keseluruhan. Untuk itu, diperlukan organisasi yang mewadai semua orang dalam profesi yang sama. Peran utama organisasi profesi adalah menentukan standar profesi atau kompetensi dan standar pendidikan profesi. Standar ini akan menjadi acuan utama dalam merancang karakteristik yang diperlukan arsiparis. Di Indonesia, Asosiasi Arsiparis Indonesia atau disingkat AAI sebagai salah satu organisasi utama yang mewadai para arsiparis dan pengelola arsip di tingkat nasional belum menyusun standar profesi yang dimaksud. Sementara itu, ANRI melalui Peraturan Kepala ANRI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Akreditasi dan Sertifikasi Kearsipan yang masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang pokok-pokok kearsipan hanya memberikan pedoman umum penilaian untuk dapat menjamin dan memberikan pengakuan formal terhadap kompetensi dan profesionalitas dalam penyelenggaraan kearsipan nasional. Seperti telah disinggung sebelumnya, organisasi profesi juga harus memiliki kode etik
yang dapat menjaga kredibilitas profesi. Kode etik arsiparis menekankan pentingnya arsiparis yang jujur, bertanggung jawab, memiliki semangat, kompetensi, dedikasi, loyalitas, serta profesional. Peran profesional arsiparis dilandasi oleh adanya kode etik, sehingga dalam melakukan kegiatan dapat berpedoman pada etika profesi yang telah disepakati. Bagi SDM kearsipan, perlu diberikan penanaman pengetahuan dan sikap yang berkaitan dengan penerapan kode etik pengelola arsip yang didasari prinsip-prinsip kearsipan yang kuat dan mempromosikan perilaku-perilaku institusional dan profesional dari standar-standar etika dan kearsipan. Kode etik penting bagi profesi untuk melindungi kepentingan publik dan juga anggota profesi itu sendiri dalam interaksinya. Program pengembangan diperlukan untuk mengarahkan pengelola arsip untuk dapat menerapkan suatu sistem, standar, atau kebijakan dalam organisasi sehingga prosedur-prosedur dapat diterapkan sesuai kondisi organisasi. Dalam melaksanakan tugas, pengelola arsip mereka harus memastikan bahwa aturan prosedur dan praktek penanganan arsip dilakukan secara tepat dan konsisten. Untuk itu, program pendidikan dan pelatihan diharapkan akan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya serta kerjasama dan bertukar pengetahuan dengan profesi bidang lain yang terkait seperti pustakawan, staf bidang teknologi informasi, dan sebagainya. Pengembangan profesi kearsipan umumnya diberikan dalam bentuk in-house atau melalui kursus-kursus yang diajarkan di perguruan tinggi. Kurz menyebutkan bahwa suatu program pengembangan profesi kearsipan yang baik harus memenuhi unsur-unsur berikut ini. Yang pertama, pelatihan mengenai teori dan praktek kearsipan dasar yang dilengkapi dengan kursus akademis dan seminar atau workshop yang didukung oleh organisasi profesional. Lalu yang kedua, ada staf yang bekerja di suatu bidang khusus dari program kearsipan secara temporer dirotasi ke bidang kearsipan lainnya sehingga dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang khasanah arsip secara menyeluruh. Dan yang ketiga, ada arsiparis yang bertugas dalam aspek manajerial harus mendapatkan pelatihan profesional yang sistematis mengenai bidang yang menjadi tanggung jawab mereka, misalnya analisis statistik, perencanaan, penganggaran, dan manajemen personal, baik yang ditawarkan oleh lembaga pemerintah, masyarakat, profesional, maupun institusi akademis. Pengembangan program pendidikan di berbagai tempat diharapkan dapat mengantisipasi kebutuhan, tuntutan perubahan, dan tantangan terhadap SDM di bidang kearsipan. Perubahan paradigma dalam karakteristik sumber daya manusia manajemen arsip diperlukan untuk memberi dampak positif terhadap profesi di bidang arsip itu sendiri. Berikut beberapa paradigma baru pengelola arsip, yakni penyimpan dan pemasok informasi bagi kepentingan informasi dan organisasi, terampil teknologi informasi, memiliki keterampilan manajerial, high profile, memaksimalkan pengguna kapasitas intelektual, dan memiliki keterampilan tinggi dalam berbahasa asing. Namun, ada pula beberapa tantangan terhadap profesi layanan informasi. Tantangan tersebut diantaranya adalah adanya perbedaan latar belakang, keahlian dan keterampilan staf kearsipan, perubahan lingkungan yang cepat, perubahan harapan pengguna, dan harapan staf sendiri, akses terhadap program pengembangan dan pelatihan, serta masalah penghargaan dan pengakuan atas pentingnya pekerjaan dan profesi mereka. Dari konteks ini, kemudian memunculkan kebutuhan pengembangan SDM, bidang informasi, mencakup keterampilan komunikasi lisan, interpersonal, menulis, dan memanajemen waktu, serta keterampilan untuk bekerja secara mandiri maupun dalam tim.
Beberapa program pelatihan yang penting diantaranya direkomendasikan oleh International Record Management Trust, yakni penciptaan file, manajemen korespondensi, pengurusan surat mulai dari registrasi, pengindeksan, klasifikasi, pengendalian arsip hingga layanan peminjaman arsip, organisasi dan pengawasan arsip, penyusunan sistem nilai, dan lain-lain. Sebagai penutup, SDM Kearsipan dalam kapasitasnya sebagai pimpinan maupun pelaksana pengolahan arsip dalam bidang keahlian tertentu seperti akuisisi, pengolahan, preservasi, penilaian arsip, dan sebagainya dipersyaratkan memiliki kualifikasi pemahaman, kemampuan, dan pengalaman dalam bidang atau kegiatan kearsipan, baik yang bersifat teoritis maupun praktis. Profesionalitas mereka dapat diperoleh melalui pendidikan formal yang akuntabel dan profesional, atau diklat kearsipan sesuai kecakapan atau bidang-bidang khusus yang dibutuhkan. Di samping itu, keterampilan manajerial juga sangat penting, khususnya pada level pimpinan. Andri terus memacu lembaganya sebagai pembina kearsipan nasional, termasuk dalam pengembangan profesionalitas SDM, dengan menyediakan program pendidikan dan pelatihan fungsional, diklat teknis kearsipan maupun diklat penunjang lainnya yang diperlukan sesuai tuntutan zaman. Saya akhiri konten video kali ini. Terima kasih atas waktu dan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa.